tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH, yang kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Kemudian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur karena hal-hal yang seperti ini. Akhirnya terungkap seorang perwira polisi diduga terima suap sebesar 4,7 miliar soal penangkapan Peggy Setiawan di kasus Pina Cirebon. Pengacara habis-habisan bela Peggy Setiawan. Siapkan saksi istimewa untuk diperiksa di Polda Jabar. Tim pengacara keluarga Peggy Setiawan siap habis-habisan membela tersangka kasus Pina Cirebon. Rencananya mereka akan menghadirkan saksi istimewa untuk membuktikan Peggy tidak bersalah. Saksi istimewa ini akan diperiksa penyidik Polda Jabar. Selain itu ada juga saksi lain yang diperiksa yakni Robi Setiawan, adik Peggy. Kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan Yudia Alamsyah mengatakan pemeriksaan saksi itu diharapkan bisa mengungkap fakta-fakta baru. Rencananya kami besok juga akan mendampingi Kapolda Jabar terkait pemeriksaan Robi Setiawan. Terkait besok ya diperiksa, lihat besok karena selain Robi ada saksi istimewa yang ikut diperiksa besok, ujar Yudia saat diwawancarai di kantornya di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Saksi ini kata Yudia berasal dari Cirebon. Orang ini dianggap memiliki informasi kunci terkait kejadian pada tahun 2016 silam. Kami anggap istimewa karena bisa mengungkap pintu takbir perkara ini pada saat kejadian 2016. Saksinya memang saksi fakta lah, mudah-mudahan ini bisa mengungkap takbir. Karena yang bersangkutan juga tahu kronologi sebenarnya, ucap saksi tersebut. Lanjut Yudia, masih akan dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya. Saya masih merahasiakan, nanti saja besok ya, karena kita masih melindungi saksi, ucap dia. Adanya saksi istimewa ini, keluarga dan kuasa hukum Peggy berharap bisa menemukan keadilan dan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dari kasus ini. Dia juga menanggapi terkait pernyataan Sakat Tatal, tidak ada foto Peggy di antara 3 foto daftar pencarian orang atau DPO yang ditunjukkan polisi saat mendatangi dirinya. Dia meminta pihak polisi memeriksa sejumlah nama Peggy yang muncul. Saya mendengar pernyataan dari Sakat Tatal bahwa dia didatangi oleh polisi dan ditunjukkan foto-foto yang ada di DPO, ujar Yudia saat ditemui di kantornya di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan Sakat Tatal sendiri bahwa foto-foto yang diperlihatkan kepadanya tidak ada yang mirip dengan Peggy Setiawan, sambungnya. Menurut Yudia, dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egy atau Perong. Namun secara fisik sangatlah berbeda dengan Peggy Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kami juga bingung menyikapi kepolisian, kenapa dari kepolisian sudah memiliki data dan foto yang sudah ditujukan ke Sakat Tatal, tapi menangkapnya Peggy yang lain yaitu Peggy Setiawan, terangnya. Ini menjadi catatan kepolisian bahwa di setiap netizen ini banyak Peggy-Peggy yang bermunculan, sambungnya. Dia menegaskan polisi memeriksa semua Peggy yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Egy yang muncul di media sosial semuanya diperiksa, termasuk yang kemarin. Juga adanya dugaan keterlibatan anak mantan bupati juga ikut diperiksa. Jelasnya, sehingga tidak pilih kasih antara Peggy yang satu dengan Peggy yang lain, biar adil. Yudia juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini. Mengingat Sakat Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Ada pepatah mengatakan lebih baik melepas 1000 penjahat daripada menghukum orang yang sama sekali tidak bersalah. Karena dengan adanya fakta seperti itu, pernyataan Sakat Tatal sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Peggy Perong. Tapi mengapa yang berbeda yang ditangkapnya, ujarnya. Muncul narasi negatif kepada Kapolri soal kasus Pina. Pak Haidar Alwi salah alamat. Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi meminta masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan kasus Pina Cirebon kepada aparat kepolisian.
Hal itu disampaikan Haidar Alwi merespon beredarnya narasi yang mendeskripsikan secara institusi. Haidar Alwi meminta masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan kasus Wina Cirebon kepada aparat kepolisian. Hal itu disampaikan Polri secara institut maupun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Narasi yang beredar kasus Wina Cirebon tahun 2016 dibanding-bandingkan dengan kasus Sum Kuning Yogyakarta tahun 1970. Kasus Sum Kuning pengusutannya tidak didukung oleh Presiden Soeharto. Berbeda kasus Wina Cirebon yang pengusutannya mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi, kata Haidar Alwi. Selain itu, narasi yang beredar juga menyebutkan turun tangan bahkan melakukan pembiaran dalam kasus pidana Wina Cirebon. Haidar Alwi mengingatkan masyarakat bahwa kasus Wina Cirebon bukan terjadi pada masa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, serangan terhadap pribadi Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dinilai salah alamat. Justru masyarakat seharusnya berterima kasih kepada Polri. Karena di masa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kasus Wina Cirebon yang umumnya dimasukkan kembali dengan cepat dan terbukti. Dari penangkapan DPO yang sudah 8 tahun bebas berkeliaran. Pembelaan tersangka Haidar Alwi narasi yang beredar juga membanding-bandingkan sosok Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan Kapolri Jenderal Hogeng. Kapolri Listio Sigit Prabowo disebut tidak bernyali mengusut kasus Wina Cirebon, sedangkan Kapolri Jenderal Hogeng dinilai rela mempertaruhkan jabatannya demi pengusutan kasus Sum Kuning. Diketahui di kasus Wina Cirebon, Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi sangat harmonis dan tidak ada masalah. Lokasi para terdakwa keduanya pun komitmen yang sama. Meski demikian, Ferry mengungkapkan bahwa para terdakwa kerap nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon.